larang, tapi bukunya terbit. Yang salah siapa yang salah itu? PKI yang salah, atau aparat yang salah, nggak mau rampas. Tapi di Paris sudah dirampas. Dengan ada perampasan itu sangat mengejutkan opini di Jakarta. Ada pejabat mengatakan minta dihentikan penyitaan buku-buku PKI itu yang di Paris itu. Hentikan itu. Nggak tahu kenapa dihentikan. Waktu itu melahir kok dihentikan. Nah, ada pejabat yang ngomong gitu. Kemudian pada tanggal 8 Januari tahun 19 di Padang buku PKI disita lagi oleh Dandim dan Korem Padang. Instruksi tidak dipatuhi dari Jakarta oleh Dandim dan Dandim di sana. Kemudian Dandim Kudus juga menginstruksikan untuk menyita buku-buku PKI di Kudus. Berani, Dandimnya bagus sih. Saya nggak tahu, saya lupa dicopot atau enggak, saya nggak tahu. Kemudian saudari Muldah Mulia, anggota DPR RI, ini meminta pemerintah mencabut TAP MPR nomor 2566. Kok kita cabut ya? Oh, Bandung. Orang ini kira-kira statusnya apa gitu? Saya boleh tanya nih. Kemudian ada Mbak Puan Maharani mengatakan PKI tidak sepenuhnya salah. Kalau tidak sepenuhnya salah, yang sebagian lagi siapa yang salah? Nggak penuh, sedikit gitu. Kemudian Red Kapitaning proletariati, namanya saja proletar. Ya, dari situ. Kader-kader PKI 15 juta, 20 juta cucu cicitnya. Seperti Pak Budi katakan tadi. Berikutnya ada yang minta juga anggota TNI yang menyita buku-buku di Paris dipecat. Akhirnya dibelain oleh Angkatan Darat. Jangan dipecat dong, salah. Bukan salah dia. Dibelain sama Kasat itu. Yang salah bukan dia. Yang salah PKI-nya itu. Akhirnya tidak jadi. Kalau pemerintahan dari pejabat ya ada urusan. Tapi benar itu Kasatnya sudah. Kemudian juga ada pendapat pejabat agar kolom agama di KTP dihapus. Dia nggak punya agama dong kalau gitu, ateis nanti jadinya. Kemudian juga dari Kementerian Agama ada isu juga bahwa kementerian diganti menjadi Kementerian Basis Badan Amil Zakat dan Sedekah. Kementerian Agama diganti Basis, bukan Kemenak, bukan Kementerian Agama. Ini banyak orang pintar di sana, Jakarta. Iklannya Google juga ya. Pintar-pintar bodoh jadinya. Ya, salah dilakukan itu kan jadi bodoh dia. Kemudian juga ada Undang-Undang 27 tahun 99. Dilarang bekerja sama dengan komunisme dalam negeri maupun luar negeri. Tapi ada juga parpol yang kerjasama dengan PKC. Nah, ini Pak Ustaz Tajul paling ngerti nih. Ada 3 parpol kalau nggak salah. Itu susul lagi yang lain kali. 4 parpol. Kemudian apa kesalahan dari negara kita di sini apa? Sejak mulai dari 45, kau PKI terus lanjut terus pakai terus. Kesalahan pokoknya adalah pemerintah tidak membubarkan PKI setelah kudeta tahun 48. Itu masalahnya itu aja. Jadi nggak secara resmi dinyatakan PKI dilarang kayak TAP MPR gitu. Andaikan itu 48 dilarang, mungkin udah mati mulai dulu, nggak mungkin mundur lagi gitu ya. Jadi karena itu tidak dilarang, akhirnya memperkuat diri. AID datang dari sana, ya. Kemudian membangun partai dan tahun 55 PKI nomor 4 kekuatannya berapa? 3 juta. Jadi nomor 4 terbesar setelah apa? NU, BNI, Maksumi. Kemudian saat ini diklaim oleh RK Tirani bahwa pendukungnya 15 juta dan anak-anaknya 20 juta. Kemudian dari hal yang tadi, banyak pernyataan pejabat negara atau parpol yang kurang tepat atau salah. Yang saya sebutkan tadi itu kan salah itu, tapi kenapa dilaksanakan?
Jadi pertanyaan kita gitu, apa disuruh sama KGB? Nggak tahu. Kemudian aparat institusi hukum tidak berani bertindak sesuai TAP MPR nomor 25 dari Undang-Undang 2799. Ya bertindak berjadid tadi, rapat buku tadi. Untuk hal-hal lainnya ya, masih belum kelihatan. Dengan indikasi munculnya berbagai kegiatan atau aksi komunis tadi, berarti komunis atau KGB tetap ada. Komunis tidak pernah mati, cuma tiarap dalam organisasi tanpa bentuk, dan akan muncul kembali bila situasi sangat memungkinkan untuk mendapatkan kemenangan. Ini amanatnya Sudirman yang tadi itu. Sasaran PKI masih tetap, yaitu mengkomuniskan dunia, mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Namun demikian, kita masih bersyukur karena masih ada saja kelompok masyarakat ataupun ormas yang mewaspadai kebangkitan komunis ini. Di antaranya GBN ini masih menguasai terus, ya, di pusat maupun di daerah, ya sesuai harapan kita pantau itu apa yang mereka lakukan, termasuk yang KKR tadi, ya, sampai digagalkan di Jakarta itu pernah. Kemudian mereka bergerak meniadakan slogan-slogan bendera komunis serta parwaris, melawan pernyataan tokoh komunis melalui ceramah-ceramah Pak Alfian Tanjung itu, media massa maupun media sosial. Yang sangat menyedihkan adalah keluarnya pernyataan pemerintah agar jangan terlalu ketat dalam menangani masalah kebangkitan komunis di Indonesia. Opo karena begini. Jangan, kasihan. Oh, dia nggak kasihan sama kita kalau ada apa di balik pernyataan itu? Silakan bapak-bapak yang menganalisa sendiri. Komunis adalah bahaya laten bagi bangsa Indonesia yang bersedikan Pancasila. TAP MPR nomor 25, Undang-Undang nomor 2799 masih melarang keberadaan komunis di wilayah Indonesia. Jadi kalau mereka mulai muncul bau komunis kemana-mana, langsung ditangkap sendiri nggak apa-apa. Tapi nanti bapak lapor ke polisi, lapor ke Koramil. Jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan nanti dikiranya, oh kita nggak tahu, tenang aja. Padahal kita tahu, tapi dia ngapain? Nanti kita kena dadak lagi, kayak yang di sini. Jadi apa yang akan terjadi bila kita biarkan pemunculan komunis di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ini? Apa yang terjadi kalau kita biarkan? Jadi jawabannya, apabila kita biarkan pemunculan komunis di wilayah NKRI, maka NKRI akan bernasib seperti Tibet. Negara Tibet sekarang menjadi provinsi, di negara turun jadi provinsi statusnya, tapi di bawah provinsi, di bawah negara RRC. Ditanya bagaimana? Ya tadi itu, kasih utang, nggak bisa bayar. Pada kasih utang ini, pembangunan dilaksanakan oleh orang-orang Cina. Masuk ke Tibet, dibangun semuanya, begitu jadi, dan terjadi selesai. Pekerjanya ternyata adalah tentara merah. Langsung di tempat kerjanya ngambil senjata AK-47 semua, diambil. Masing-masing orang bakal 47. Kalau 10.000 orang aja, udah ramai tuh. Ya. Di daerah kecil itu langsung presiden turun, kamu lari sana, pulang ke India, ke daerah India itu, ya. Suruh pulang ke sana, suruh mengungsi, kamu jangan berlari. Jadi kasih utang dulu, dibangunkan, ya, kemauannya betul, sudah bagus. Bapak itu apel, bawa AK-47 semuanya, presiden turun, nah. Jangan sampai negara kita kayak begitu. Jadi apabila kita nanti seperti itu, maka NKRI akan menjadi sebutannya Negara Komunis Republik Indonesia atau Republik Indochina Raya. Nah, gitu. Itu dicanangkan mereka paling tidak tahun 10 Oktober tahun 2049. RRC sudah menguasai dunia, termasuk Indochina Raya ini.
Ya. Kalau kita berdiri aja begitu, jadinya begitu kayak interpretasi. Yang dibilang Pak Amin tadi 400 dibuang kemana? Kok saya dengar-dengar ini 100 dalam waktu sampai tahun 2024, 100 juta orang masuk dari sana. Kita ngurus yang 250 aja susah. Harga bensin naik terus, utang banyak. Ditambah lagi 100 juta. Nah, ketika 100 juta masuk itu menurut saya nggak terlalu sulit. Karena apa? Wakil yang terima di sini sudah ada akhir-akhirnya di sini. Yang tiap tanggal 10 Oktober dia pasti diundang ke sana melaporkan. Sehingga dia mengatakan begini, ketemu dengan seorang Cina, ditanya, kamu warga negara apa? Siap, warga negara Indonesia. Kamu bangsa apa? Bangsa Cina. Ya, bangsa Cina, warga Indonesia. Nah, boleh nggak? Boleh, karena kita punya warga negaraan. Boleh warga negara kan enggak di Indonesia ini. Tapi kita ke sana nggak boleh. Kita nggak boleh. Warga negara Indonesia sama Cina kita nggak boleh. Yang boleh Cina ke sini. Kalah mana gitu. Itu situasi yang sekarang seperti itu. Ya. Jadi dengan gencarnya tuntutan bekas PKI dan simpatisannya kepada pemerintah tentang pelanggaran HAM berat tahun 65 yang menjadikan PKI sebagai korbannya tanpa melihat kebiadaban PKI tahun 45 sampai 68, maka ada saran tindak yang perlu saya sampaikan nih. Yang pertama, orang-orang KKR ini, kita harus mengadakan seminar sejarah PKI sejak tahun 45 sampai dengan 68. Itu bahannya apa? Ambil dikasih sudah ada bukunya. Diseminarkan yang secara nasional Pak. Ya RAM ini belum Pak ya, nasional belum. Tahu di Surabaya aja mungkin. Seminar nasional Pak di sana di Balai Kartini atau di gedung apa itu, diramaikan itu. Dengan mengungkap pembunuhan-pembunuhan yang ada di situ terhadap ulama, santri, aparat pemerintah, yang di Polri yang dilakukan oleh PKI tahun 45 sampai dengan tahun 68. Bukan hanya 65 doang, nanti ke 65 doang seperti yang diminta oleh KKR tadi. Kemudian di situ dihadirkan pihak pemerintah, DPR, MPR RI, TNI, Polri, Komisi HAM, Mahkamah Agung, ulama, ormas Islam, GBN, MUI, NU, Muhammadiyah, dan JPKP 65 sendiri ada di situ. Dikeroyok rame-rame itu. Bisa nggak bisa ngomong dia. Ya beruntung tadi, dia sendirian itu. Dibikin seminar buku tadi. Kemudian yang kedua, perlunya pernyataan pemerintah bahwa PKI telah melakukan pemberontakan terhadap pemerintah RI yang sah 18 September 48 dan 30 September 65. Ini dinyatakan secara resmi di depan umum atau lewat TV kayak apa presiden yang ngomong. Masih orang gitu. Oh PKI itu berontak loh. Tak pikir enggak ya. Ternyata dia pemberontak. Kalau ada pemberontak, hukumnya kan lain. Bagaimana ngadili orang ini? Pemberontak. Kemudian dasarnya adalah dengan data hukum di buku putih PKI 48. Gak tahu buku putih sekarang masih ada atau tidak. Saya pernah melihat di rumah saya dulu, bapak saya punya buku putih tentang ini. Kemudian dasarnya juga Mahmilub 6768 tentang pernyataannya Musso 48 dan Untung 65. Pernyataannya betul-betul bapak mendirikan negara Soviet Republik Indonesia, negara Soviet Indonesia. Untung nggak begitu, mengambil alih pemerintahan Mensa. Dan setelah itu baru dibuat amnesti nasional. Amnesti nasional bagi anggota PKI yang telah melakukan pemberontakan terhadap pemerintah yang sah. Seperti PRRI baru dulu begitu, sudah menyerah, oke, apel, bacakan. Saya anggota PRRI beserta seluruh keluarga menyatakan setia kepada pemerintah Pancasila dan Ud 45 dan tidak akan mengulangi lagi. Kira-kira begitu isinya. Diapelkan resmi, ya, yang PKI ini, yang 65 ini, di Gelora Bung Karno, Senayan sana, di bawah sumpah membacakan pernyataan bersama untuk tetap setia kepada negara Pancasila Ud 45 serta tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut.
Setelah itu mereka dianggap sebagai warga negara biasa dengan hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya. Walaupun sekarang ini ada rekonsiliasi ya, alami katanya, tapi mereka tetap menuntut. Tapi kalau dibacakan begitu, kalau dia nggak mau, ya udah terserah kamu, entah mau diapain, harus mau. Dalam membenahi negeri ini sangat diperlukan kekompakan intern anggota GBN kita maupun kerjasama dan kekompakan dengan organisasi sehaluan lainnya. Persatuan dan kesatuan ini sangat diperlukan dalam perjuangan untuk mewujudkan konsensus nasional kita yang tadi, yaitu mempertahankan, memelihara, dan menjaga tetap tegaknya NKRI, Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Dalam kaitan tugas-tugas yang kita laksanakan dalam rangka untuk menandingi BK ini, beberapa waktu yang lalu kita telah melakukan counter aksi komunis. Di antaranya kita monitor kegiatan simposium nasional membedah tragedi tanggal 5 pendekatan sejarah yang diselenggarakan di Hotel Arya Duta, Witang, Jakarta. Ini kita aksi kita dulu. Kita bikin di Balai Kartini. Kemudian mengikuti kegiatan simposium nasional mengamalkan Pancasila dari ancaman kebangkitan PKI dan ideologi lain. Ini Balai Kartini. Kemudian apel siaga nasional GBN bersama PPAD Pusat dan Aliansi Gabungan Ormas Bernapaskan Pancasila tanggal 3 Juli 2016 dari Masjid Istiqlal sampai ke Monas, diikuti sekitar 10.000 massa berjalan aman dan tertib. Saya ikut waktu itu, disuruh pakaian dinas malah, pakaian apa? Pakaian PPAD lengkap dengan baretnya. Teriak-teriak kita di Monas. Kalau nggak salah masih ada Habib Rizik ya, masih ada ya. Kemudian juga dalam aksi 4/11, 212, 16, dan 212, 17 di Monas juga anggota kita banyak ikut ke sana dengan massa sekitar 3 juta orang dalam rangka tuntutan keadilan dan penegakan hukum yang benar dalam kasus penistaan agama oleh Ahok. Jadi kita turun di jalan. Kemudian kegiatan aksi yang lain diselenggarakan oleh DPW termasuk di Jawa Timur, Pak Ibrahim, Pak Asti, Pak Harukat, dan lain-lainnya. Tetap berjalan juga. Jadi kita ada aksinya, bukan hanya PKI yang beraksi, kita beraksi. Kemudian juga dari Koramil yang di Jakarta juga merampas kaos-kaos PKI yang dijual di Jatinegara sama di Kebayoran Baru. Ya. Itu kemudian tentara itu ngerampasin yang di kios-kios yang di Jatinegara, kaos-kaos berlogo Paluaret. Itulah kira-kira pemunculan PKI di situ, kebangkitan kembali. Kemudian hal terpenting yang dapat kita peroleh dari kegiatan kita anti reak dari komunis tadi, yaitu keluarnya pernyataan Presiden Jokowi pada saat buka puasa bersama di Mabes TNI tanggal 27 Juni 2016, menyatakan bahwa 1. Pemerintah tidak akan meminta maaf kepada PKI dalam kasus tragedi 65. Nah, ini sebelumnya dari GBN, saya Pak Budi, Pak Ahmad menghadap kepada Pak Mizan. Ya, kita laporkan Pak Mizan, Bang, tolong tuh PKI jangan sampai kita disuruh minta maaf. Apa itu? Ya, PKI punya rencana untuk Presiden agar minta maaf pada tanggal 17 Agustus tahun 2016. Oke, saya sampaikan. Kita ada situ hari Kamis, hari Senin sudah sampaikan ke Presiden.